Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kesatria Berkacu. Di sini aku bakal ngelanjutin serial The Last of Us episode ke-7 yang berfokus pada masa lalu Ellie dan juga perjuangan Joel bertahan hidup. Nah, buat kalian yang belum tonton episode sebelumnya, boleh dicek di kolom komentar. Pada saat itu, terlihat pemandangan beberapa rumah dan jejak darah mengarah ke suatu tempat. Terlihat saat itu ada kuda milik Ellie dan Joel di garasi. Lalu di sana Ellie mencoba membantu Joel yang tampaknya kehabisan darah setelah sebelumnya tertusuk. Joel lalu menyuruh Ellie untuk meninggalkannya dan pergi ke Tommy agar ia bisa dilindungi. Namun Ellie pun yang tidak mau saat itu bangun, meletakkan jaket di atasnya dan pergi. Scene kemudian berpindah, kita diperlihatkan kilas-kilas balik saat Ellie di sekolah militer. Saat itu Ellie diganggu temannya yang bernama Bethany dan menyuruh Ellie untuk mempercepat langkahnya. Saat Ellie mengancamnya, Beta balik mengancam jika ia melakukan itu bisa-bisa Ellie kayak temannya yang kini sudah tak ada lagi di dalam sana. Namun, Ellie yang kesal pun kemudian meninju wajah Beta hingga ia pun akhirnya dibawa ke ruangan kapten. Kapten Kwong saat itu menanyakan apa yang terjadi, lalu Ellie menjawab bahwa Beta yang memulainya. Kapten kemudian mengatakan karena ulahnya, Beta saat ini masuk ke rumah sakit dengan 15 jahitan. Ellie pun saat itu meminta langsung saja diisolasi sebagai hukuman, tapi Kapten menolak karena Ellie sudah 3 kali diisolasi dan itu tidak membantu. Kapten pun lalu menawarkan 2 pilihan, Ellie tetap membangkang dan nanti jadi pekerja, atau ia taat aturan dan suatu saat bisa jadi petugas, dan Ellie memilih jalur petugas. Suatu malam saat membaca komik di kamar, sekitar jam 1:53, temannya yang bernama Riley masuk lewat jendela. Ellie pun menanyakan kemana ia menghilang selama 3 minggu ini, lalu Riley menjelaskan jika ia sengaja kabur dan bergabung dengan Firefly. Mendengarkan hal itu, Ellie pun sempat kesal. Lalu kemudian Riley mengajak Ellie untuk keluar sebentar dan akan mengajaknya bersenang-senang sebagai ucapan permintaan maaf karena telah meninggalkannya. Sepanjang jalan mereka menemukan beberapa mayat yang menurut Riley sebelumnya itu tidak ada. Mereka lalu mengambil sebotol bandrek dari salah satu mayat dan menikmatinya. Ellie saat itu menanyakan kenapa Riley masuk Firefly. Riley kemudian mengatakan saat Ellie diisolasi, ia diam-diam keluar dan bertemu dengan seorang wanita yang menanyakan pendapatnya tentang Federa. Dan setelah Riley jujur mengatakan mereka pantas dihukum atas kejahatan mereka, wanita itu pun kemudian mengajaknya bergabung dengan Firefly. Ellie dan Riley melompati atap hingga kemudian sampai di sebuah pusat perbelanjaan. Awalnya Ellie pun ragu karena tempat itu disegel, pasti ada suatu alasan. Namun Riley menunjukkan kalau tempat itu tidak ditutup dan mereka naik melalui atap. Riley menyuruh Ellie pergi ke aula, melewati pintu dan menunggunya di sana. Sementara Riley pergi sebentar untuk menyalakan lampu. Saat melihat semua lampu toko dan tanda-tanda menyala, Ellie sangat terkagum-kagum. Kemudian Riley menjelaskan malam ini, ia akan menunjukkan 4 hal menakjubkan spesial untuk Ellie. Saat mereka sampai di eskalator, Ellie lagi-lagi terkesan dan tidak mengira akan menikmati lagi fasilitas ini setelah wabah melanda. Tak lama kemudian, Riley menyuruh Ellie untuk menutup matanya dan akan menunjukkan hal menakjubkan pertama. Ternyata ini adalah wahana komedi putar dan setelah Riley menyalakan mesinnya, mereka pun naik kuda-kudaan bersama. Riley menjelaskan bahwa dia mendapatkan tugas untuk ulang tahunnya yang ke-17 dan dia ditugaskan ke detail saluran pembuangan. Itulah salah satu alasan dia ingin meninggalkan Federa. Riley lalu mengatakan bahwa Ellie lah satu-satunya hal yang dia rindukan dari tempat itu. Setelah itu mereka kini menuju ke hal menakjubkan kedua, dan ternyata itu adalah wahana foto booth, di mana mereka mengambil beberapa foto bersama.
back to back? Yeah. Bunny ears? Wait. Hal menakjubkan ketiga adalah wahana permainan Mortal Kombat. Ellie mengatakan itu adalah hal terindah yang pernah dilihatnya. Mereka mengeluarkan koin dari mesin koin, lalu keduanya bermain Mortal Kombat 2 dan bersenang-senang. Di lain sisi, di dekat toko mainan terlihat ada salah satu yang terinfeksi menempel di dinding, dan dia mulai bangun setelah mendengar keributan dari Ellie dan Riley. Lalu saat akan menuju kejutan keempat, Ellie mengatakan jika saat ini sudah larut dan ia harus segera pulang sebelum ketahuan. Kemudian Riley pun membujuk dan mengatakan masih ada waktu beberapa jam, lalu kembali membawa Ellie untuk memberinya hadiah. Mereka pergi ke food court, di mana Riley ternyata pernah tinggal di sana. Kemudian Riley pun menyerahkan hadiah tersebut, sebuah buku permainan kata. Tak lama kemudian Ellie menemukan banyak bom pipa rakitan di belakang. Disinilah Ellie menyadari bahwa Riley telah membohonginya. Akhirnya Riley pun mengungkapkan bahwa dia sebenarnya dikirim ke mall itu oleh Fireflies. Ini hanya tempat sementara, karena dia akan segera dibawa ke pos di zona karantina Atlanta besok pagi. Pada saat itu Riley mengungkapkan jika ia ingin Ellie bergabung dengannya, karena ini adalah malam terakhirnya di Boston. Dan seluruh kejutan di mall ini adalah cara Riley untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ellie. Mendengar hal itu, dengan marah Ellie mengucapkan selamat tinggal dan langsung pergi, menyusuri lorong dan keluar dari mall. Namun, dia mulai menangis dan masuk kembali. Begitu dia membuka pintu, dia mendengar teriakan. Ellie segera mengejar suara itu hingga memasuki toko Halloween. Ternyata itu adalah suara mainan yang sengaja dibuat Riley. Setelah itu mereka pun kembali berbincang. Kemudian Riley pun menunjukkan kejutan berikutnya, di mana ia memberi Ellie topeng manusia serigala dan dia memakai topeng badut. Riley kemudian memutar musik dan mereka pun menari dengan gembira. Tak lama kemudian tiba-tiba datanglah orang yang terinfeksi. Dari peristiwa itu, tangan Ellie berhasil digigit, lalu kemudian Riley juga menunjukkan jika tangannya tergigit. Menyadari mereka telah terinfeksi, Ellie benar-benar frustasi dan memecahkan barang-barang di mall. Sementara Riley hanya duduk terdiam. Ellie bertanya pada Riley apa yang harus mereka lakukan. Riley pun mengatakan hanya ada dua pilihan, yaitu mengakhiri hidup atau mereka bertahan melawan virus ini sampai mereka berubah. Setelah itu kemudian keduanya saling berpelukan dan menangis. Kembali ke masa sekarang, melihat Joel yang semakin kritis, Ellie mencoba mencari obat dan ia pun menemukan peralatan menjahit. Setelah itu Ellie memegang tangan Joel, membersihkan lukanya, dan kemudian menjahit luka tersebut. Lalu setelah itu episode 7 selesai. Nah, buat kalian yang penasaran, episode 8 di kolom komentar ya.